wa asas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad asastu lan teman-teman dasari sapa ingsun mandemeni dasari ingsun ing kitab Ihya. Setelahnya Imam Ghazali menyebutkan mukadimahnya kitab Ihya dan tujuan nulis kitab Ihya kemarin tidak ada lain untuk memberikan penjelasan tentang atau pencerahan tentang ilmu yang hubungannya dengan batin dan membasmi penyakit-penyakit yang sudah kadung melanda dalam hatinya para ulama-ulama yang masih mengedepankan 3 ilmu saja. 3 ilmu yang dikedepankan yaitu adalah ilmu yang hubungannya dengan formal, ya fikih. Kedua, ilmu yang hubungannya dengan syair, dengan sajak-sajak yang bisa digunakan untuk menarik opini masyarakat dalam mendengarkan. Ketiga adalah ilmu yang untuk mujadalah, sehingga menunjukkan kalau dia hebat, karena 3 ilmu itu merupakan ilmu yang digunakan untuk menjaring, memburu barang haram, wasabakatin minal khitam, dan bisa menjadikan alat buru atau jaring jolo mendapatkan bondo. Sedangkan ilmu thariqul akhirah dan hal-hal yang telah dilakukan oleh ulama salaf yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan kitab fikhan atau hikmatan wa ilman wa diya'an wa nuran wa dahatan wa irsyadan, ini sudah menjadi matwiyah terlempit di kalangan manusia dan sudah ditinggalkan. Karena semacam itulah akhirnya Imam Ghazali menganggap nulis kitab Ihya ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Di dalam kitab Ihya ini beliau membuat 6 membuat dasar waqad asastu ala arbaati dengan 4/4. 4/4. Lah 4/4 ini bagaimana? Papat dibagi papat. Papat dibagi papat ini 4/4. Waya utawi arbaatu papati perpapat. Haji perapat, aku papat dari perempat. Ini kurubul ibadat yang dibahas oleh kitab Ihya ini nanti yang 1/4 membicarakan soal ibadah. Berarti juz awal ini nanti masih fokus banyak dengan kitab fikih, dengan kitab yang menuntun urusan syariat, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara makan dan sebagainya. Walaupun kita sudah biasa makan tapi belum dikasih tata cara. Nah nanti setelahnya itu diteruskan warubul adat, 1/4-nya kitab adat, 1/4 kitab adat, bukan 1/4-nya kitab adat. Dibagi 4, yang 1/4 kitab ibadah, yang 1/4 kitab adat. Adat itu hal-hal yang tidak bisa dilepas dari kebutuhan manusia, seperti jual beli, terus sewa menyewa, terus bekerja, cari halal, cari haram. Nanti akan disebutkan dasarnya. Adat itu hal yang yang biasa dilakukan oleh manusia dan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Di antaranya itu nanti kebutuhan manusia itu ada tiga derajat. Pertama adalah pokok, usul. Nah usul itu nanti ada 4: sandang, pangan, papan, siasah. Yang pokok, gak iso lepas sampai niku. Jadi gak ono sandang ya, gak enek papasan pangan ya mati. Ono pangan tok gak enek sandang ya ora iso metu.
Enek sandang tok enek papan ya. Nah, kademen itu mati ku ya. Terus dari itu ana siasah karena sing iso gawe sandang ora iso gawe papan, sing iso gawe papan ora iso gawe pangan dan sebagainya, perlu ada pengaturan untuk saling menukarkan kebutuhan satu dengan yang lain. Ini pemerintah itu sing pokok. Terus yang kedua itu adat. Yang kedua adalah mutamimat, itu muhayyi. Walaupun yang dibutuhkan 4 itu tapi masih butuh dengan pandi. Mergo petani iso nandur pari tapi ora iso gawe arit, ora iso gawe pacul. Akhirnya butuh pandi. Pandi iso gawe pandi tapi ora iso tani, ora duwe sawah, padahal mangane ya sego. Nah, sehingga akan saling membutuhkan. Nah, terus yang terakhir apa itu mutamimah ya seperti kaya cara menungsane kaya kuku ngoten niku kok gaene ya gak apa-apa, enek luwih apik. Seperti kaya omah ya ana cete. Nah, terus ana wong panganan lurus iki dimakan sego wis wareg tapi sedikai gethuk pisang bareng ngoten niku ya. Iku kan yo gur mutamimah penyempurna. Jane masih ora usah gethuk pisang, masih ora niku ora apa-apa wis wareg ya. Nah, terus enek ya omah iki masih ora enek cete, masih ora enek anune. Kursine ya wis kenek tapi ya kurang sempurna ini. Nah, semuanya itu membutuhkan peralatan yang sehingga bonus sinergi di antara manusia. Akhirnya butuhlah kebiasaan manusia ini nanti diatur dalam ilmu adat. Lah istilah dalam fikih dalam Imam Ghazali disebut adat. Dan nomor 4 warubuul muhlikat, seperempat hal yang menjelaskan perkara sing rusakaken, seperempate perkara kang rusakaken. Bukan seperempate perkara sing rusakaken, sing seperempat perkara-perkara sing rusakaken. Ngoten bagaimana? Oleh seperempate perkara sing rusakaken kan berarti sing rusakno niku dibagi 4 ngoten to. Iki ndak sing seperempat perkara menjelasno perkara-perkara sing rusakaken ibadah, rusakno ati. Tadi yang seperempat itu berbicara soal riya, khidul, sombong, tak ujub, tazkiyatun nafsi. Itu yang dijelaskan semar-marakan rusak ibadah. Warubuul munjiat, dan seperempat pira-pira perkara kang iso nyelametaken. Lah sing iso nyelametaken nanti paling akhir juz yang 4 bicarakan sabar, syukur, tawakal, zuhud. Nah, itu semuanya dibicarakan pada seperempat yang akhir. Hanya ya kita mikir seperempat yang akhir sing nemoni apa ora. Lagi sing menangi apa ora ya wallahu alam bisawab. Pokoke sing penting dilakoni ngoten mawon. Lek seperempat awal iki butuh orang wis wallahu alam kok diangkat. Nah, nggih sekarang ngenteni kuwi jadi terusno putu ngoten mawon ya kan. Pun. Lah saiki wasodartu lan ngawiti ingsun al jumlata ing globalane keseluruhane bi kitabil ilmi kelan kitab ilmu. Li annahu rata menustuni kitabul ilmi iku goyatul muhimmi. Nah, dari ini saya mulai dengan bahasan kitab ilmu. Kenapa? Karena bab ibadah itu nanti sing bab ibadah niku menjadi 10 kitab. 10 kitab niku kitab ilmi, kitab qawaid, kitab asrarut thaharah, kitab asrarus shalah, kitab asrarus zakah, kitab asrarus siyam, kitab asrarul haji, kitab adabul tilawatil Quran, kitab tartibil aurat wal auqat. Berarti ana 10. Berarti masing-masing seperempat tadi mengandung kitab 10. Yang berarti
kalau kita khatam kitab Ihya ini sama dengan khatam 40 kitab. Nah, belum lagi setiap dari 10 itu seperti kitabul ilmi. Kitabul ilmi itu nanti mengandung 10 bab. 10 kali 40. Nah, itu nanti panjenengan mengaji kitab ini menjadi 400 bab. Jadi khatam kitab Ihya ngaji 400 bab. Masya Allah. Yes. Iku carane Imam Ghazali ngoten. Li'anau ghayatul muhimmi. Karena apa? Ilmu itu paling katok-katoke perkara sing wigati. Artinya rohnya segala sesuatu itu ilmu. Sampai ibadah, sholat, poso dan seterusnya, gak ada ilmunya, gak ada apa-apanya. Rohnya ya ilmu. Mengerti kalau itu diperintahkan oleh Allah. Ya kayaknya saya ini sholat jengkulat itu orang paham napa kuwi sholat menghadap apa iku maca tok yo maksud intinya sholat itu adalah zikir. Intinya zikir itu kita sadar bahwa kita itu diawasi oleh Allah, didengarkan oleh Allah, kita itu munajat oleh Allah, tidak jauh dari Allah. Ini gitu. Nah kalau kita sholat hanya membaca terus hatinya nggak iling, nggak ngerti, artinya nggak ngerti tentang diri kita sholat, malah ngerti nih transaksi sapi di pasar, yo nggak ini gunanya sholati, ngoten diantara nih. Karena inti daripada ibadah keseluruhannya niku adalah zikir. Zikir itu ngerti atau diwalik kata-kata zikir itu adalah ibadah. Berarti gak zikir gak ibadah. Nah, kalau gak zikir gak ibadah. Zikir apa? Ngerti itu diperintahkan Allah, ngerti kalau itu dijalankan Allah, ngerti kalau itu kita ngadep nang pangeran. Mulane setiap ibadah itu zikir, setiap zikir itu ibadah. Karenanya Allah Ta'ala di dalam menyebutkan ibadah seperti memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun pergi ke Raja Fir'aun untuk memberi nasihat dengan mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Terus faqula lahu layyinan, terus diteruskan wala taniya fi dzikri. Jangan sampai engkau kendung, engkau males, engkau arasa-arasen ing dalem zikir. Wal murad bi dzikri di sana adalah tablighul wahyi, nyampe no wahyu. Nah kenapa kok tablighul wahyi itu dikatakan zikir? Sebab tablighul wahyi itu merupakan utama-utamanya ibadah, sedangkan zikir adalah yudlaku ala kulli ibadah. Sampai ngaji kayak ngene iki ibadah ora tinggal. Kamu ilang ya itu perintah Gusti Allah. Kalau kamu tahu bahwa itu perintah Gusti Allah ya diarani ibadah. Tapi kalau kamu ingin mencari kesalahannya orang lain, ya bukan ibadah. Ya terserah kali pikirmu kan. Nah, sampai sedekah. Ngekai duit lah, bukan ngekai duit tanggung. Ini ki ibadah enggak? Itu kok pikirmu. Itu kamu membantu pada orang lain atau mendorong orang lain memilih kamu. Berarti kalau yang pertama ibadah, yang kedua roswah. Yang menentukan hanya itu. Podo-podo sama-sama mengeluarkan harta. Saya kan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Nah ini ibadah apa bukan? Terserah zikir. Sampai di sini itu untuk berkhidmat, untuk menghidupi Nahdlatul Ulama atau mencari kehidupan di dalam Nahdlatul Ulama. Ini ya, sampai itu dikira sampai ini kalau ingin nonton ibadah ini betul betul. Ini paling penting lah. Mengetahui ini, mengetahui itu kan isinya ilmu.
ilmu mulane ilmu itu adalah hal yang muhim. Mulane tenan niku hidupilah Nahdlatul Ulama, kau akan dihidupi oleh Allah. Besarkan Nahdlatul Ulama, kau akan dibesarkan oleh Allah. Jangan remehkan Nahdlatul Ulama, kau akan diremehkan oleh Allah. Jangan mencari kehidupan di dalam Nahdlatul Ulama, maka kamu akan diambil kehidupan oleh Allah. Kedere-dere kemudian. Nah ini udah nih. Hidupilah Nahdlatul Ulama, kau akan dihidupi oleh Allah. Perjuangkan Nahdlatul Ulama, kau akan diperjuangkan oleh Allah. Besarkan Nahdlatul Ulama, kau akan dibesarkan oleh Allah. Banyak orang-orang besar yang tidak punya modal, tidak apa, tapi karena berjuang dalam Nahdlatul Ulama ya besar seperti dibesarkan oleh Allah. Itu penting. Jangan remehkan urusan Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus ngeremehno setelah kamu akan diremehkan oleh Allah. Ini kunci ini. Jadi pengurus Nahdlatul Ulama ini bisa mendapatkan, bisa beribadah atau tidak, terserah ilmumu di dalammu itu apa. Zikirmu berarti urusan ilmumu, yang pengetahuanmu itu apa. Ingin mencari popularitas, apa ingin berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, itu yang menentukan. Makanya dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ma fa alaihi bil ilmi. Karenanya Imam Ghazali mengatakan li anau ghayatul muhim. Perkara sing muhim itu saja belum tentu baik, masih himmah akan bisa menjadi himmah ketika muhim ketika ada ilmunya. Ilmu itu ruh gitu, sadar gitu. Napa mawon pun. Zaman mengaji seperti ini, lek pancen betul-betul karena Allah Taala, diurusi karo Gusti Allah, ikhlas. Walaupun kau sembunyikan akan terlihat, tapi kalau kamu hanya karena untuk meceng misalnya, maka akan diperdukan oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah Taala. Kalau kamu perjuangannya hanya untuk mencari, ngajinya hanya untuk mencari perkara lain. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Baik itu kau tampakkan, baik kau rahasiakan, Allah akan memperlihatkan, akan menghisabnya. Niki. Kenapa kok Imam Ghazali perlu untuk membaca, untuk memulai kitab ini dengan kitab ilmu? Satu, ghayatul ilmi, ghayatul muhim li aksufa. Karena yang do buka sapa ingsun awalan ing dalam kawitane anil ilmi sangi ilmu alladzi kang tuubidah kang den sembah sapa Allah Gusti Allah ala lisani Rasulillah halin tepi ngatasi petunjuke, maksudnya lisan itu petunjuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa yang dimulai oleh Kanjeng Nabi, oleh Imam Ghazali, yang pertama kali dibuka adalah kitab Ihya. Sebab untuk membuka ilmu yang membuka, yang menjelaskan, untuk membuka tentang dengan apa Allah Ta'ala disembah, atau dengan cara apa, dengan cara-cara yang menjelaskan tentang cara-cara Allah disembah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala tubuh ala lisani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ahyana ing piro-piro ya menungso saking umat itu yang al-ashkhas min ummati. Bitolabihi kelawan golei bitolabihi kelawan golei alali. Jadi dijelaskan ilmu-ilmu yang dimana Allah Ta'ala telah disembah dengan melalui lesannya Rasulullah
ketika orang itu goleki ilmu iki berarti ono ilmu sing digoleki ora termasuk di ibadah karo Gusti Allah. Ono ilmu lek digoleki golek ini ilmu niku termasuk ibadah maring Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi untuk membuka tentang ilmu di mana Allah Ta'ala disembah sesuai dengan petunjuk Rasul kepada umat dengan mencarinya. Jadi ilmu yang dengan mencarinya nyembah nang Gusti Allah. Ilmu yang dengan mencarinya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niku ilmu sing nopo. Niki singkat ini biar tahu. Tidak semuanya ilmu syariat itu ilmu yang bisa digunakan untuk nyembah nang pengiran. Jadi jangan dikandang kalau itu dari ilmu Al-Quran terus memahami hadis itu adalah untuk pengabdian kepada Allah nyembah nang pengiran. Orang mesti. Lalu Imam Ghazali mengatakan barang siapa mempunyai juga ada seorang fakih yang menganggap dirinya adalah alim di dalam bab li'an sampai detail, alim di dalam bab jihad, alim di dalam bab tolak, alim di dalam bab salam, bab sorof. Kemudian dia mengatakan saya belajar ilmu ini akan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkannya. Ono wong koyo ngoten iku diarani wong kenthuk. Diarani wong kenthuk. Lho kenapa kok diarani wong kenthuk? Lho wong seorang fakih kaya ngene iki diarani wong kenthuk saniki belajar ilmune liat karo diamalno ya malah dadi ndak karu-karuan. Belajar ilmune liar diamalno ya ora enggak malah dekat kepada Allah malah tambah kenthuk kuwi. Lho kan ngoten ta ini. Sehingga dengan kitab ini dengan Imam Ghazali menjelaskan yang semacam itu akhirnya banyak ulama-ulama yang waktu itu sangat fanatik dengan kitab fikih, sangat antusias dengan kitab fikih muamalah fikih. Itu kan fikih gegeran kan. Fikih mujadalah. Fikih mujadalah. Ulama-ulama yang fanatik dengan fikih itu marah-marah dengan Imam Ghazali. Bagaimana kalau kita belajar syariat, belajar ilmu Al-Quran kok disebut dengan kentuk? Ini. Bagaimana kok bisa disebut dengan kentuk lagi ini? Ini marah-marah orang ulama-ulama mugorobah. Mulai sampai mengusulkan Ihya dibakar barang ini masalah semacam itu. Ya memang ya jelas. Itu kan hanya ilmu mujadalah. Ilmu mujadalah bagaimana? Yaitu ilmu yang ketika nanti kita ada kasus akan bisa memenangkan hanya itu saja. Karena bukan ilmu yang kita amalkan. Nah, sama belajar yang pada diamalno. Belajar dia pada diamalno kan ya. Diamalno yang mana diajak karuan sebenarnya. Loh semacam itu. Jadi tidak semuanya ilmu yang kita pelajari dari syariat itu adalah untuk akhirat, bukan. Itu ibadah tidak. Nggak bisa kita belajar ilmu seperti tadi itu tujuannya untuk kita ibadah kepada Allah dengan mengamalkannya. Loh, tidak karu-karuan sampai mengamalkan yang ini. Rara ibadah karo Gusti Allah malah disotok niku. Wong zihar niku sumpah-sumpah niku dilarang. Dan sakit paham. Mulane Imam Ghazali untuk membuka pertama kali ilmu yang dengan belajarnya ini adalah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah terhadap umatnya. Ini ben tahu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi jauh itu kola. Karena jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun. Ini talabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun fardu banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Nah, ini sepakat, ini hadis sahih. Tapi jangan dijadikan umum. Memang
golek ilmu niku adalah hukumnya fardu ala kulli muslimin. Fardu ain atau fardu kifayah, fardu. Tapi tidak semuanya ilmu yang pelajari niku hukumnya fardu, bahkan enek sing haram. Nah, tinggal ilmu kita itu bagaimana, mengetahuinya kita gimana, tujuannya kita bagaimana. Wong ngaji tafsir itu tidak mesti ibadah. Dulu niku ten Lirboyo ada orang Amerika, Sekni John. Niku mondok nang Lirboyo niku 2 bulan apa? 2 tahun apa 2 bulan. Terus di Kolomayang 4 bulan. Wah, niku Quran hafal, tafsir Jalalain hafal. Tapi wong kafir Sekni John. Wong kafir. Ketika dengan Mbah Yai Makrus diperintahkan untuk iman, jawabnya maaf belum dapat hidayah. Dalilnya yo ilmiah. Kenapa kok gak iman ya ulaika anzaltahum am lam tundirhum la yu'minun. Lho ngoten lho. Masya Allah. Pernah ya seperti Pak Quraisyah ketemu dengan pastor. Itu kitab Ihya setengah hafal, ngalim tentang masalah tasawuf, ngalim. Tapi kok belum iman, belum Islam, bagaimana? Ya gak dapat hidayah. Permasalahannya kayak itu. Tidak ada jaminan. Loh kenapa kita kaji Ihya? Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan orang Islam. Motifnya memang ke sana. Jadi makanya ngaji ini bukan termasuk ibadah tanpa didasari dengan ilmunya sampai apa. Betul ini bukan ini. Angel. Karenanya dikembalikan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Siapa gak melihat recenganmu, gak melihat formalitasmu. Kamu jadi apa saja gak dilihat. Kamu jadi pengurus MU, baik Suriah, Tabridiyah, Banong, lembaga, sebagai tukang sapu, tukang ngajar TPG, semuanya itu hanya urusan dunia, formal toh. Gula wis mati gak enak itu. Nah yang diperhatikan oleh Allah bukan formalnya itu, bukan lahirnya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gak melihat formalnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan yang nanti memancar di hadapan Allah, yang bisa diminta pertanggungjawaban adalah hati kita. Makanya kita nggak usah ambisi untuk mencari tempat, tapi ditempatkan dimanapun kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khidmah Nahdlatul Ulama, membesarkan Nahdlatul Ulama. Niku sing dipandang tegriku. Iki penting. Bisa paham ya? Niki enak lah kayak ngeten, kita nggak akan ada ambisi kepino apa gunane, betul nggak? Jadi orang ini apa gunane? Mulia di masyarakat ora enek, walaupun kamu cari kemuliaan di masyarakat dengan cari apapun, kalau memang tidak mulia akan tidak dimuliakan. Walaupun kamu tidak mencari kemuliaan, kalau mulia tetap akan mulia. Guys, cara gampangan ini, wong kulit ayu, panggah ayu senajan toh ora wedaan. Lek elek senajan wedaan sapi itu ya panggah elek tenan. Lek wong ireng senajan toh wedaan ya panggah ireng. Wong putih sing putih wedaan tok ya wong ora tenan. Lho ngoten kan ini. Orang itu kalau bagus dimanapun tetap bagus. Walaupun tidak dibagusno karo wong ya tetap bagus. Maka iktifaklah, ngambil cukuplah kita dengan pandangan Allah saja, tidak usah dilihat oleh manusia. Biar manusia berkomentar apapun, kalau panjenengan golek
komentar bagus daripada manusia. Tidak akan pernah. Semua apa yang kau lakukan sebaik apapun menurut orang satu baik, menurut orang lain tidak baik. Makanya Luqman Hakim pernah mengajarkan kepada anaknya agar supaya tidak mencari opini manusia, tidak mencari komentar manusia, tidak ingin mencari tanggapan manusia. Beliau ingin tahu, mengajarkan anaknya tentang sikap manusia. Niku akhirnya beliau bawa khimar. Bawa khimar niku dituntun wong loro. Dituntun wong loro mubeng pasar, ingin tahu komentarnya orang-orang. Seranya khimar niku dituntun dengan kedua-duanya, ayah dan anaknya. Apa komentarnya? Wong itu beneh wong enggak. Wong ada kendaraan bisa ditunggangi, kok malah dituntun semuanya jalan kaki. Benar kan? Itu salah. Berarti khimar dituntun ini salah. Terus akhirnya ganti Luqman Hakim yang numpak, anaknya yang nuntun. Mubeng lagi. Komentarnya gimana? Ya komentar, iku bapak ora beneh niku. Awake sing wong tuwek malah numpak nang dhuwur, anake dikongkon nuntun bapak ora beneh ngono. Salah meneh. Terus ganti anak dikongkon numpak. Luqman Hakim mantap, Luqman Hakim sing nuntun, beliau mubeng, khimar ditumpaki anake. Ya komentari yang ngono, anak ora duwe adab, ora duwe sopan. Bapak itu dikongkon nonton awake numpak. Salah meneh. Nah, terus akhirnya ganti mubeng maneh. Mubeng maneh yaitu ditumpaki wong loro. Mubeng. Oh, bagaimana komentarnya? Ya salah meneh. Nah, salah meneh hendaken lho lah. Ora beneh. Khimar sakno tumpaki wong loro, kan seneng papat ben ambrek jan ngene. Nah, lho niki, berarti kita mencari goyatun nas. Ridon lahi goyatun nas, goyatun natudro. Jadi tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Maka segeralah kita sebelum mati ini lepaskan untuk mencari ridho manusia, alias cuek. Ya. Cuek. Cuek, biar kamu komentar apapun tidak masalah. Dan enak yang semacam ini enak. Kamu komentar apapun, yang penting saya nggak merasani kamu, nggak minta bantuanmu, ini sudah. Ini paling enak. Dan yang paling pokok di dalam ngaji ya ini niku. Walaupun sampai ngaji berapa kali pun kalau tidak tazkiyatun nafsi, tidak membersihkan hati panjenengan kayak ngono, nanti dapat ilmu akan bisa menjadikan sarana untuk kesombongan. Sarana untuk kesombongan. Makanya kenapa orang alim kok menjadi sombong? Aku kiai ora kok hormati. Nah, ketika dari kiai terus duduk di depan, enggak duduk di depan terus perasaan. Iki ora ngerti karo kenal karo aku. Ayo ora kenal karo aku, ayo jaga ngarep ngono kae ngene. Loh, ini kesombongan. Kenapa kok bisa sombong? Ini ada dua hal kalau di Imam Ghazali. Pertama, yang dikaji, yang diuji. Ini bukan ilmu hakiki, bukan ilmu yang mengenalkan pada dirinya dan mengenalkan Tuhannya dan bagaimana mengabdikan diri kepada Allah. Kedua, ngajinya hanya mengaji saja tapi tidak berusaha tazkiyatun nafsi, membersihkan hatinya, kotor hatinya. Ini kayak riyadhah. Riyadhah itu apa? Bukan riyadhah itu nanti tidak makan terus menerus, bukan. Riyadhah itu menahan nafsani hawa, mengekang keinginanmu, biasnya nafsu. Niki insyaallah dan enak lebih sampean. Penake dengan harta juga tak cukup. Makanya Syekh Yazid Al-Bastami qaddasallahu sirrah